Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Sons of Anarchy. Dan sekarang kita masuk ke season 2 episode yang pertama sampai ketiga. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, diperlihatkan anggota Sons of Anarchy sedang mencoba kemampuan senjata baru yang dikirim oleh Aira. Cam Hayes dan anaknya Edmond menjelaskan bahwa senjata-senjata ini dikirim dari Jabalia karena stok Rusia yang sedang kosong. Sebelumnya, SOA membeli borongan, merakit sendiri dan menjualnya eceran dengan keuntungan hingga 60%. Tapi kali ini, Cam memberikan penawaran kepada SOA untuk melempar langsung semua senjata yang mereka kirim dengan imbalan 20%. Karena radar ATF terus memantau, SOA tidak punya pilihan lain. Tapi di sini, Jax melakukan negosiasi dengan hasil 28% ditambah stok Rusia yang tetap disuplainya. Temporary fix, boys. Deal. Karena saksi pembunuhan Hefner menghilang, akhirnya Bobby dilepaskan dari statusnya sebagai tersangka. Di samping itu, karena bermasalah dengan Niners dan Mayan, kini SOA dipersulit untuk menjual senjata-senjata tersebut. Di salah satu rumah makan, diperlihatkan kakak Hel yang bernama Jax sedang melakukan pertemuan dengan seorang pemilik toko cerutu bernama Eden Zobel dan tangan kanannya yang bernama Weston. Mereka adalah anggota Liga Nasionalis Amerika yang berisi para pengusaha yang menentang ras kulit dan Latin. Mereka minta dukungan Hel untuk menjaga aktivitas usaha mereka dari gangguan SOA. Hel kecewa kepada kakaknya karena berhubungan dengan orang-orang rasis seperti mereka. It's time to stop. White hate. We're in this country. We are desperately trying. Come on, David. Selanjutnya, Jax menemui Opie. Opie akan kembali bergabung dengan klub meskipun dia sudah kehilangan istrinya. Mary meminta Jax untuk menjaga Opie. Take care of him, Jax. Jax dan Hel sepakat untuk menyimpan kecurigaan mereka terhadap Clay yang jadi otak pembunuhan Donna. Itu karena Jax tidak mau menempatkan Opie dalam bahaya karena mereka tidak memiliki buktinya. This guy should not be on the job. Weston memberikan sejumlah uang kepada Darby untuk modal bisnis narkoboynya di Charming. Mereka sepertinya tidak peduli dengan aturan dari SOA yang dilarang mengedarkan obat bius itu di wilayah ini. Anggota Sam Crow menyambut kedatangan Opie di markas. Seperti halnya Hel, ayah Opie ini tahu jika Clay terlibat dalam pembunuhan menantunya. Jax minta dia bersabar demi melindungi Opie. Di depan anggotanya, Clay bertekad untuk mencari dalang pembunuhan Donna. Setelah gagal menuduh Niners, kali ini Clay dan Tig menggiring mereka untuk menuduh Mayan sebagai pelakunya. Setelah mendapatkan identitasnya, yang Opie inginkan adalah mencabut nyawa pelaku dengan tangannya sendiri. And me. I want Jax. Setelah mereka keluar, Jax kembali menekan Clay karena dia tahu tuduhan terhadap Mayan adalah omong kosong yang dibuatnya. Lagi-lagi, Clay mengelak dan malah melontarkan ancaman kepada Jax. Perburuan pun dimulai. Seorang anggota Mayan yang dituduh menjadi eksekutor pembunuhan Donna dikejar hingga terjadi baku tembak. Akhirnya, tim berhasil menangkapnya. Sebelum dibunuh, Opie menginterogasinya tapi dia tidak mau mengaku. Jax menarik Opie agar tidak perlu banyak bacot lagi. Tembak saja. Tanpa sepengetahuan timnya, Tig sengaja menembak mulutnya agar anggota Mayan ini tidak bisa bicara. Opie lalu menyayat perutnya yang membentuk simbol SOA. Jax kemudian meminta mereka untuk pulang dan dia sendiri yang akan menyingkirkan mayatnya. Malam itu, Eden Zobel berani datang ke markas SOA dengan membawa anak buah Darby. Dia memberikan cerutu kepada Clay dan menyuruh SOA menghentikan pasokan senjata kepada Niners dan Mayan.
Mr. Darby is one of our supporters. Must be the top of the Aryan food chain, huh? Clay langsung mengusir neo-Nazi ini karena berani mengatur bisnisnya. Di sisi lain, Jax meninggalkan mayat itu dengan simbol 9 jari. Stahl mengantarkan Bobby ke markas dan langsung disambut oleh seluruh anggota SOA. Mereka semua menggelar pesta untuk menyambut kembalinya Bobby. Gemma memberi saran kepada Tara jika ingin hubungannya dengan Jax berjalan mulus, kuncinya adalah keterbukaan. Total disclosure. Meskipun kebenarannya akan terasa pahit. Dalam perjalanan pulang, Gemma dikejutkan dengan seorang wanita yang minta tolong karena bayinya tersedak. Ternyata itu hanyalah boneka dan saat itu juga dia dipukul hingga tidak sadarkan diri. Setelah Tara menemukan sarung tangan Jax penuh darah, dia minta Jax menjelaskannya. Jax mengaku dia membantu Opie membunuh pelaku yang telah menghabisi nyawa Donna. Meskipun kenyataan ini pahit, dengan perlahan Tara bisa menerima keadaan Jax. Nasib sial menimpa Gemma. 3 orang gangster bertopeng memperkaosnya. Gemma melihat tato di leher pelaku dan disuruh menyampaikan pesan agar Clay berhenti menjual senjata kepada Negro dan Latin. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Setelah mendapat informasi dari radio, Answer menemukan Gemma dengan luka di sekujur tubuhnya. Get me out of here. Dia menolak untuk dibawa ke rumah sakit karena tidak mau diekspos. St. Thomas. No. Gemma lalu menelepon Tara untuk minta diobati. Dia tidak mau siapapun tahu tentang kejadian tragis yang menimpanya, termasuk Jax dan Clay. I won't say anything. Sementara itu, Clay yang sedang tidur dihubungi Alvarez karena menemukan anggotanya yang dibunuh oleh Niners. Karena ternyata Jax mengoyak perut mayat itu dan 9 jari adalah simbolnya Niners. Yeah, things got us tapped. Jax sengaja melakukan ini untuk mengadu dombakan Mayan dan Niners sekaligus menyelamatkan Opie. Had to be Jax. Clay sendiri memutuskan untuk menjual senjata-senjata itu kepada Niners. Agar terlihat seperti kecelakaan, Answer menabrakkan mobil Gemma ke beton pembatas jalan. Di keesokan harinya, Clay melakukan pertemuan dengan Leroy. Untungnya, bosnya Niners ini tidak menuduh Clay sebagai pelaku pembunuhan anggota Mayan yang meninggalkan simbolnya. Leroy membutuhkan 2 lusin senjata AK-47-nya. Rupanya, tangan kanan si Jobel itu mengawasi pertemuan ini. Answer lalu memberitahu Clay bahwa Gemma mengalami kecelakaan dan kini berada di rumah sakit. Seluruh anggota Samcro pun meluncur ke rumah sakit untuk melihat keadaan Gemma, termasuk si Bobby yang masih mabuk berat. Atas apa yang terjadi kepada dirinya, Gemma merasa belum siap menemui suami dan anaknya. Karena Gemma memintanya untuk berjanji, Tara menutupi fakta sebenarnya kepada Clay dan Jax jika sebenarnya Gemma telah diperkaos. It's nothing serious. Clay sendiri tidak bisa menyalahkan Jax tentang kasus mayat anggota Mayan itu karena itu dilakukan sepenuhnya untuk kebaikan klub. Tiba-tiba, Answer membawa berita buruk bahwa FBI telah menggerebek studionya Luan. Jax lalu menemui Otto di dalam penjara untuk menawarkan bantuan tentang kejadian yang menimpa Luan. We'll talk to him. Ini semua karena kesalahan agen ATF itu kepada Otto. All pissing in my mouth for what I did there. I won't let that happen. Di sisi lain, SOA belum bisa mengembalikan pinjamannya kepada Luan karena keuangannya yang belum pulih. Tapi Jax berupaya untuk membantunya. Weston datang ke rumah sakit dan melihat kondisi Clay seperti baik-baik saja. Lalu dia melaporkan kepada Zobel jika Gemma mengaku mengalami kecelakaan. Dan ternyata merekalah pelaku yang telah mencelepot ratu gangster ini. Luan menyebut pelaku itu yang menyebabkan gadis-gadisnya kini bergabung dengan rumah produksi milik seorang bernama Georgie. Where's this guy's office? Jax dan anggotanya langsung tancap gas untuk memberi peringatan kepada Georgie, tapi mereka dihadang para pengawalnya. Hi, Georgie. Dan ini sedikit pelajaran yang diberikan oleh Bobby. Jax dan tim kembali mendatangi si Georgie dan kali ini dengan memberikan sedikit pukulan kepada mereka. Dalam rapat, Jax memberikan sarannya untuk menggunakan gudang yang mereka bangun sebagai studio barunya Luan dan berbagi keuntungan dengannya. Bisnis percelepotan duniawi ini menurut Jax jauh lebih legal daripada menjual senjata. Clay tidak punya pilihan lain karena seluruh anggota mendukung ide Jax ini. Partner.
Setelah melihat lokasinya, Luan setuju dengan penawaran yang diberikan oleh Jax. And our debt goes away. Ketika SOA sedang melakukan transaksi penjualan senjata dengan Niners, tiba-tiba kelompok Mayan muncul menyerang mereka. Karena jumlah Mayan yang cukup banyak, senjata-senjata itu berhasil mereka rampas. Tapi Opie menembaki anggota Mayan itu. Karena serangan ini, Bobby tertembak di bahunya. Ternyata orang yang memberikan informasi kepada Alvarez adalah si Jobel. Tara dipanggil ke markas untuk mengobati luka tembak yang dialami Bobby. Karena kejadian ini, Clay kembali menyalahkan Jax. Never arbitrary. But the minute it stops becoming about this club, about that. Dia naik ke atas atap untuk menemani ibunya. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 3. Karena masih trauma dengan kejadian yang menimpanya, Gemma tidak mau dekat dengan Clay. Bobby mengadu kepada Clay, dia membutuhkan banyak uang untuk tunjangan anak dan biaya operasi kakaknya. Karena itu, Clay menempatkannya sebagai bagian keuangan di kantornya Luan. Luan yang tidak setuju langsung panik dan marah, karena itu Chip menghubungi Jax untuk mengatasi keadaan. Zobel menunjukkan foto keterlibatan Answer dengan SOA dan Niners kepada Hell. Once it's done in 6 weeks. Pengusaha rasis ini sepertinya melakukan berbagai cara agar Hell berada di pihaknya. If drugs landed in Charming, that's on me. A temporary problem. Darby sendiri menggunakan rumahnya sebagai pabrik peracikan narkoboy. Tak hanya Jax yang datang ke studio, namun Gemma dan Clay juga. Intervene. She's my friend. She needs to asshole. Clay meluapkan emosinya dengan merusak mobil Gemma karena setelah kecelakaan itu Gemma menolak untuk disentuh. Opie dan Halfsack melihat seorang pengedar melakukan transaksi narkoboy dengan anggota Darby. Karena musuh terlalu banyak, mereka berdua terpaksa mundur. Jax membeberkan sebuah fakta bahwa klub War Boys yang berbisnis senjata hancur gara-gara si Jobel. Tujuan si Jobel adalah melakukan persiapan untuk perang antara ras yang besar. Dan ini yang harus mereka waspadai. Tim berhasil menjebak pengecer narkoboy ini untuk mengatakan lokasi pabrik milik Darby. Dia mengaku lokasi rumahnya berada di dekat sungai. Tara meminta Gemma memberikan sedikit air seninya untuk melakukan tes HIV. Tak lama kemudian, Jax datang membonceng salah satu gadisnya Luan yang bernama Ima yang naksir kepada Jax. Lantas, apa yang dilakukan Tara karena dia cemburu kepada gadis itu? Apakah dia akan menamparnya, mencakar, atau jambak-jambakan? Awalnya, tim sepakat untuk membakar pabrik narkoboy milik Darby. Tapi, Jax meminta mereka semua untuk menahan diri dan menyerahkannya kepada polisi. Mereka pun setuju, lalu Jax memberikan informasi ini kepada Hell. Nords are dealing in town. Found out where... Sesuai visinya SOA, dia tidak mau Darby membanjiri kota ini dengan narkoboy. Well, I'll take right up there. Sedangkan Clay memberitahu Answer. Dia khawatir Hell telah diintimidasi dan Zobel yang berasal dari kelompok separatis berdasi. Suit and tie is just cover for white power. Clay ingin tahu apakah Hell menjalankan tugasnya atau sudah terpengaruh oleh mereka. Keep an eye on him. Hell kemudian mendatangi rumah tersebut. Namun Darby melarangnya masuk karena dia tidak bisa menunjukkan surat penggeledahan. Tiba-tiba, Darby memberinya sebuah kupon dengan nilai $150 kepadanya. Hell marah kepada si Jobel, tapi dia mengelak membiayai operasi Darby untuk memproduksi narkoboy. Yang dia lakukan hanya ingin menghancurkan SOA meskipun caranya harus kotor. Extracting the Sons of Anarchy have failed. Karena sudah terpengaruh, Hell menghubungi Jax bahwa informasi itu palsu karena di rumah Darby dia tidak menemukan apapun. Tidak ada pilihan, SOA akan melakukan cara sendiri untuk menghancurkan si Darby. Setelah melakukan audit, Bobby menemukan banyak catatan keuangan yang dimanipulasi oleh Luan. Tak hanya oleh klub, Otto sendiri pastinya akan menyalahkan Luan. Tapi apalah daya, Bobby tidak bisa menolak godaan dari mucikari ini agar dia tidak melaporkannya.
Di malam hari, tim melakukan serangan ke rumah narkoboy itu. Setelah memaksa keluar para pekerjanya, rumah itu langsung diledakkan. Kembali ke markas, Clay minta maaf kepada Gemma atas kesalahannya. Tapi Gemma justru yang merasa bersalah karena masih terguncang dengan kecelakaan itu. I'm so sorry, it's bleeding all over you. Unser dan Hale mendatangi lokasi ledakan. Meskipun sudah tahu rumah ini dijadikan lokasi peracikan narkoboy, tapi Hale mengaku tidak mendapat informasi. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya.